Di sini saya akan menjelaskan hukum berdakwah sebagai Mbak Kopi, pernah nggak sih kita berpikir bahwa ketika barang siapa yang menunjukkan suatu Dakwah adalah pesan yang disampaikan oleh seorang dai kepada mad'unya. dianjurkan atau bahkan diwajibkan untuk melakukan dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kultum kali ini saya akan membahas tentang dakwah. Apa itu dakwah? Gitu kan. Cuma sebelum lanjut ke sana, saya ingin mengutip hadis Rasulullah SAW. Kalau kita lihat dalam kitab Ta'limul Muta'allim, itu ada hadis yang mengatakan kalau Rasulullah SAW, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wajib hukumnya bagi setiap muslim laki-laki ataupun muslim perempuan itu mempelajari ilmu ataupun menuntut ilmu. Tapi perlu digarisbawahi bahwasanya hadis yang ditujukan yang diucapkan oleh Nabi tersebut itu tidak semuanya ilmu. Jadi tidak semua ilmu yang ada di dunia ini wajib kita pelajari. Kita tidak wajib mempelajari ilmu matematika. Kita tidak wajib mempelajari ilmu IPS misalnya, atau ilmu ilmu filsafat, psikologi misalnya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dalam kitab tersebut itu ada, kalau dalam segi ilmu nasraf itu ada lafadz yang menunjukkan kepada mana khusus. Jadi thalabul ilmu, al ilmu di sini tuh tidak pakai tanwin, yang dimana kalau dalam kajian nahwu itu kalau lafaz yang ada tanwinnya itu menandakan isim nakirah, makna yang umum. Akan tetapi thalabul ilmu di sini adalah memakai alif lam. Berarti ilmu di sini memakai kata isim ma'rifat, menunjukkan pada makna yang khusus. Jadi yang wajib kita pelajari yang wajib kita cari, yang wajib kita pelajari itu, yang wajib kita tuntut itu enggak semua ilmu, tapi terkhusus pada ilmu agama saja. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimat. Wajib hukumnya bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan mencari ilmu, tapi terkhusus pada ilmu agama saja. Lalu kemudian apa hubungannya gitu ilmu dengan dakwah pembahasan kali ini? Kalau kita lihat secara segi bahasa gitu, dakwah itu adalah mengajak. Namun kalau dalam segi terminologi atau segi Islamnya, dakwah itu adalah mengajak orang untuk menyembah kepada Allah, mengajak orang untuk beribadah kepada Allah, mengajak orang untuk berbuat baik, mengajak orang untuk mengamalkan amalan yang sangat banyak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah kita mempunyai ilmu, setelah kita mencari ilmu, kita hukumnya fardu gitu kan, berdakwah kepada orang lain. Terus dakwah ini punya apa hukumnya? Dakwah itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah dimana kalau ada suatu kelompok, anggaplah masyarakat gitu kan, anggaplah kampung A ini jumlahnya 40 orang. Nah, yang 40 orang ini tidak ada sama sekali satu orang yang berdakwah, maka seluruh kampung tersebut mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jikalau ada satu orang saja yang berdakwah di kampung tersebut, maka gugurlah semua dosa tersebut. Itu adalah fardu kifayah. Maka ayolah salah satu dari kita untuk menjadi seorang pendakwah. Tapi dakwah nggak cuma harus lewat kata-kata, teman-teman. Dakwah itu ada dakwah bil lisan, ada dakwah bil hal. Dakwah mulai ucapan, dakwah mulai perbuatan. Kita bisa berdakwah mulai perbuatan, seperti kita mencontohkan hal yang baik, seperti kita perkataan yang baik, seperti kita mencerminkan kepribadian Rasulullah SAW itu seperti apa, seperti kita bersedekah, itu kan dakwah bil hal juga.
Karena dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya kalau manusia mati maka terputus seluruh amal perbuatannya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Nah, poin yang kedua ini adalah ilmu yang bermanfaat, yaitu berdakwah. Nah, amalan ini walaupun kita mati, tapi kalau misalkan kita berdakwah kepada orang, terus orang ini mengamalkan, lalu kita mati. Nah, ilmu yang kita berikan kepada teman kita ini tidak akan terputus amalan itu walaupun kita mati, amalan syariah. So, ada hadis yang mengatakan, hadis riwayat Ahmad, barang siapa yang ditanyakan tentang suatu ilmu terus ia menyembunyikan ilmu tersebut, maka Allah akan mengekang dia pada hari kiamat. Nah, kalau kalian sudah punya ilmu walaupun sedikit, walaupun hanya 1 huruf, kita harus mendakwahkannya, kita harus men-sharingnya. Jangan pelit ilmu, karena ilmu itu adalah mutiara yang sangat indah, yang sangat megah sekali. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hukum berdakwah sebagaimana hadits Kanjeng Nabi yang diterima dari Ibnu Mas'ud yang berbunyi, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Naddarallahu amran sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu farubba muballaghin aw amin sami'in. Di dalam hadis ini, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendoakan orang yang mendengarkan hadis dari beliau, lalu ia menyampaikannya sebagaimana ia mendengarkannya tanpa tambahan ataupun pengurangan, agar Allah memperindah wajahnya pada hari kiamat. Kemudian beliau menyebutkan alasannya, bahwa barangkali orang yang disampaikan padanya suatu hadis justru lebih memahaminya daripada orang yang mendengar langsung lalu menyampaikan padanya. Karena bisa jadi ada seseorang mendengar hadis itu lalu ia menyampaikannya, namun orang yang disampaikan kepadanya lebih paham dan lebih bisa mengamalkannya dari orang yang mendengarkannya dan menyampaikannya tersebut. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah hal yang lumrah terjadi. Misalnya kita dapati di antara para ulama ada perawi yang meriwayatkan hadis, akan tetapi ia kurang mengetahui maknanya. Lalu ia menyampaikannya kepada ulama lain yang mengetahui maknanya dan memahaminya serta mengeluarkan dari hadis-hadis Rasulullah SAW berbagai hukum sehingga bermanfaat bagi manusia. Nah, dalam berdakwah pasti ada cobaan dan ujian. Ujian dan cobaan dalam berdakwah adalah cara Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaumnya sebagaimana dijelaskan dalam hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, An Anas bin Malik radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Inna idzamal jazai ma'a idzamil bala'i wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu aridho wa man sakhita falahu as-sukhtu. Diriwayatkan dari Anas ibnu Malik radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya cobaan, dan sesungguhnya apabila Allah mencintai sebuah kaum, niscaya Allah akan memberikan cobaan kepada mereka. Maka barang siapa yang ridho dengan ketetapan Allah, maka Allah akan ridho kepadanya. Dan barang siapa yang tidak ridho, maka Allah pun tidak akan ridho kepadanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ada beberapa faidah dalam hadis ini. Yang pertama, yaitu penjelasan bahwa pahala dan kenikmatan yang akan diterima seorang hamba kelak di akhirat itu sesuai dengan kadar besar kecilnya cobaan dan musibah yang dia terima di dunia dan dia bersabar atasnya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Al-ayah. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan disempurnakan pahala mereka tanpa hitungan. Quran surat Az-Zumar ayat 10. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, Innamal ajru ala qadri sabri. Kata beliau, innamal ajru ala qadri sabri. Sesungguhnya pahala itu tergantung kepada kesabaran seseorang saat mendapatkan musibah. Yang kedua, faidah yang kedua yaitu penjelasan bahwa pada dasarnya cobaan dan ujian yang Allah berikan kepada hambanya adalah bukti cintanya kepada hamba tersebut. Maka selayaknya kita menghadapi ujian dan cobaan itu dengan cinta pula. Faidah yang ketiga yaitu kewajiban menerima segala ujian dan cobaan yang Allah berikan dengan kepasrahan dan keridhaan, dan larangan menghadapi ujian dengan menggerutu dan berkeluh kesah. Nah, faidah yang keempat yaitu penjelasan tentang adanya perbedaan manusia dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menerimanya dengan penuh keridhaan dan ada pula yang tidak menerimanya dengan lapang dada, bahkan berkeluh kesah ataupun berburuk sangka kepada zat yang memberikannya. Yang kelima yaitu penegasan kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan, yaitu Allah akan memberikan keridhaan kepada hambanya yang menerima ujian dan cobaan dengan keridhaan, dan Allah akan memberikan kebencian kepada hambanya yang menerima ujian dan cobaan dengan kebencian pula. Yang keenam yaitu penetapan adanya sifat ridho dan benci bagi Allah yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Wallahu alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, serta kepada kita selaku umatnya yang insya Allah berpegang teguh pada ajarannya hingga akhir zaman. Amin. Teman Himakopi, pernah nggak sih kita berpikir bahwa ketika Islam tidak menyebar ke Indonesia, bagaimana kita? Mungkin kita sampai saat ini masih menganut ajaran animisme dan dinamisme ya. Tapi alhamdulillahirabbil alaminnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat Islam sehingga Islam menyebar ke Nusantara bahkan sebelum terjadinya penjajahan ya. Bahkan seperti yang kita ketahui, umat Islam jugalah yang membantu negara Indonesia untuk terbebas dari kungkungan penjajahan. Oleh karena itu, kita harus berterima kasih kepada para dai dan pendakwah yang telah membawa ajaran Islam sampai ke Indonesia. Dan kita juga harus mengikuti jejaknya tentunya ya. Kita harus bisa mampu menyeru kepada petunjuk dan kebenaran dan mencegah kepada kemungkaran dan kejahatan. Lah bahasa kerennya mah beramar ma'ruf nahi mungkar. Mengenai hal ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud dan Tirmizi yang artinya barang siapa mengajak manusia kepada petunjuk maka
pahala baginya seperti orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala dirinya. Dan barang siapa yang mengajak manusia ke jalan kemungkaran atau kesesatan, maka dosa-dosa baginya seperti dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa dirinya sedikit pun. Nah teman, dari hadis ini kita dianjurkan untuk mengajak manusia menuju petunjuk dan jalan kebaikan. Serta di dalam hadis ini juga mengingatkan kita agar kita tidak mengajak manusia kepada jalan kesesatan atau jalan kemungkaran. Malah kita sebagai manusia, sebagai sesama muslim, harus mampu mencegah kemungkaran yang terjadi di muka bumi ini ya, sesuai dengan kemampuan kita tentunya. Seperti dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, wa dzalika ad'aful iman." Yang artinya, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan lisan. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan hati. Itulah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim nomor 49. Teman Himakopi, kemampuan yang dimaksud di dalam hadis ini adalah kekuasaan. Jika kita memiliki kuasa untuk merubah suatu kemungkaran dengan tangan kita, maka kita harus melakukannya. Misalnya, ketika kita memiliki seorang teman yang sudah biasa meninggalkan sholat 5 waktu karena kecanduan main games online, maka kita sebagai temannya memiliki kuasa untuk mengambil dan mematikan games online-nya ketika sudah memasuki waktu sholat. Akan tetapi, ketika kita masih merasa takut untuk melakukan hal tersebut, maka kita bisa lakukan dengan lisan kita untuk mengajaknya melakukan sholat dan sejenak menghentikan permainan games online-nya. Tapi jika masih tidak bisa dilakukan, maka mari kita doakan teman kita dengan hati kita, supaya teman kita itu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar bisa kembali mengerjakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Masya Allah ya teman, begitu indahnya hidup di bawah naungan Islam. Berdakwah sebagai rasa kasih sayang antar sesama muslim dan rasa kepedulian terhadap sesama muslim tentunya ya. Oleh karena itu, marilah kita jalankan dakwah Islam agar terbentuknya ukhuwah Islamiyah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis kewajiban berdakwah. Mandala ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi. Rawahu Muslim. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melaksanakannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang kedua, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati'u fa bilisanihi fa illam yastati'u fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Rawahu Shahihul Muslim. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu. Apabila belum bisa, maka cegahlah dengan mulutmu. Apabila belum bisa, cegahlah dengan hatimu. Dan mencegah kemungkaran dengan hati adalah pertanda selemah-lemahnya iman. Hadis Sahih Muslim. Kita berkewajiban untuk menyeru kepada sesama ke jalan Allah dengan cara bijaksana dan senantiasa memberikan pelajaran yang baik. Pelajaran itu
dapat melalui penyampaian lisan atau dengan sikap dan amal perbuatan. Dalam melakukan diskusi pun dengan mereka dengan teman sebaya dengan cara yang baik, agar ketertarikan untuk mendengar ajaran dan norma agama itu ada. Kewajiban berdakwah itu sifatnya sangatlah fleksibel. Hal itu karena tuntunan pelaksanaan dakwah tidak ditujukan kepada satu komunitas saja, namun juga bersifat umum dengan tidak meninggalkan sifat yang baiknya. Kekhususan sendiri artinya selain sebagai fardu ain, hukumnya juga sebagai fardu kifayah. Berdakwah, hukum wajibnya ditujukan kepada setiap orang yang mengaku muslim dengan memberikan petunjuk dan berita gembira. Dalam kaitan ini, media sosial dapat dipakai sebagai sarana berdakwah. Begitu masifnya manusia dalam memanfaatkan internet dan jejaring sosial, sehingga tentu akan sangat efektif jika media sosial digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan kebaikan ataupun berdakwah. Tentu, dalam pemanfaatan media sosial sebagai sarana berdakwah, haruslah disertai dengan sikap yang arif dan juga bijaksana. Materi dakwah adalah pesan yang disampaikan oleh seorang dai kepada mad'unya. Nah, materi ini diambilnya di sumbernya dari mana sih? Materi dakwah ini bersumber dari Al-Quran dan hadis. Selain itu, juga materi dakwah ini bisa meliputi akidah, syariah, muamalah, akhlak, dan berbagai macam cabang ilmu yang diperoleh darinya. Nah, materi dakwah ini harus disampaikan oleh seorang dai yang memang cocok di bidangnya dan juga memang itu keahliannya. Nah, makanya kenapa materi dakwah ini harus sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Materi dari segi akidah, ada hadis dari Bukhari yang berbunyi seperti ini. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakrahu ayya'udu fil kufri ba'da an anqadahu Allah minhu kama yakrahu an yuqzafa finnar. Yang artinya ada 3 hal yang barang siapa memilikinya di dalam dirinya maka ia menemukan manisnya iman, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, ya, yang lebih ia cintai daripada selain keduanya. Lalu juga ia mencintai seseorang yang tidak mencintainya kecuali karena Allah, dan ia merasa benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia merasa benci jika ia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim juz 1 ke-43. Nah, yang kedua adalah materi dari masalah syariat. Nah, materi dakwah yang bersifat syariah ini sangat luas dan mengikat untuk seluruh umat Islam gitu ya. Di samping mengandung dan mencakup kemaslahatan sosial dan moral, materi dakwah ini juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang benar dan kejadian secara cermat terhadap hujah atau dalil-dalil dalam melihat persoalan pembaruan sehingga umat tidak terperosok ke dalam kejelekan. Karena yang diinginkan dalam dakwah adalah tentunya kebaikan. Nah, ada hadis dari Abu Sa'id Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh melakukan perbuatan mudorot yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni serta selainnya dengan sanad yang bersambung. Juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta secara mursal ya. Begitu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an Abdillah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israil wala haraj wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita, terutama nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga kita semua pada saat ini bisa merasakan nikmat iman, nikmat Islam. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada baginda agung Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan juga kita semua selaku umatnya. Semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas terkait dakwah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah." Bahwa kita dianjurkan atau diwajibkan untuk melakukan dakwah. Dakwah itu apa? Artinya mengajak kepada kebaikan, mengajak setiap muslim, mengajak setiap manusia untuk berbuat kebaikan. Namun di sini ada kriterianya dalam mengajak, yaitu dengan bil hikmah wal mau'izah hasanah, dengan hikmah dan tausiah atau dengan cara-cara yang baik. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang lain, "Balighu anni walau ayah." Jadi kewajiban berdakwah itu tidak mesti harus pendai atau pendakwah. Setiap manusia, setiap muslim, kita diwajibkan untuk berdakwah, baik itu dakwah untuk umat, baik itu dakwah untuk keluarga, baik itu dakwah untuk dirinya sendiri. Nah, tidak harus seberapa banyak yang harus kita ketahui. Tidak harus kita menguasai ilmu yang begitu banyak, tetapi walaupun satu ayat kita berkewajiban untuk menyampaikan. Artinya apa? Walaupun di dalam hadis ini tentunya kita akan jelaskan sedikit makna dari hadis balighu anni walau ayah, yaitu sampaikanlah kepada manusia ilmu yang diwariskan dariku atau dari Al-Quran, yaitu Al-Quran atau As-Sunnah, walaupun apa yang kita sampaikan itu sedikit, seperti misalnya satu ayat, dengan syarat kita menguasai atau mengetahui bahkan memahami apa yang disampaikan. Perintah untuk menyampaikan tersebut hukumnya adalah wajib jika hal itu hanya kita yang melakukannya, yang bisa melakukannya. Tetapi jika ada yang bisa melakukannya, misalkan seperti karena ada pendai atau pendakwah, maka hal yang demikian menjadi sunnah. Kemudian wa man kadzaba wa haditsu an bani Israil wal haraj. Dan kita diperbolehkan oleh Rasulullah SAW untuk menceritakan kisah-kisahnya Bani Israel, kisah-kisahnya para terdahulu. Fungsinya apa? Kita untuk mengambil pelajaran. Kita tahu
bahwa dalam sejarah Islam, Bani Israel itu adalah umat yang paling membangkang. Diminta untuk menyembah kepada Allah melalui Nabi Musa alaihissalam, tetapi mereka tetap malah menyembah sapi. Akhirnya bertubi-tubi Allah berikan balasannya karena tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa man kadzaba muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang melakukan dusta atas nama, kata Rasulullah, hendaknya ia menyiapkan tempat tinggal untuk dirinya nanti di neraka. Berdusta jangankan atas nama Rasulullah SAW, atas nama diri kita sendiri aja kita nggak mau, apalagi ini Rasulullah SAW, orang yang paling suci, beliau adalah utusan Allah. Kita berdusta atas nama beliau, nauzubillah sebenarnya. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita ambil faidahnya dari hadis tersebut. Yang pertama adalah kewajiban syariat Allah, dan agar seseorang menyampaikan apa yang dia hafal, apa yang dia pahami, sekalipun itu sedikit. Sebagaimana dalam hadisnya yang lain, al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samrat. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Artinya apa? Hanya bisa dipandang, tidak bisa dinikmati, dan tidak bisa berkembang biak. Kemudian yang kedua, kewajiban menuntut ilmu agar bisa menyampaikan syariat. Menuntut ilmu termasuk fardu kifayah, yaitu jika telah dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, maka gugurlah suatu kewajiban tersebut. Akan tetapi jika tidak ada satupun yang melakukan hal tersebut, maka berdosalah semuanya. Yang ketiga, kita boleh menyampaikan kisah-kisah yang terjadi pada Bani Israel untuk mengambil pelajaran dan nasihat, dengan syarat riwayat tersebut bukanlah yang terbukti kebohongannya, dan agar selalu berusaha memilih yang sahih dan yang paling dekat dengan syariat Islam. Kemudian yang keempat, diharamkan untuk berdusta atas nama Rasulullah SAW, dan perbuatan itu merupakan perbuatan dosa yang amat besar. Kemudian yang kelima adalah anjuran untuk berkata jujur, berhati-hati dalam berbicara maupun dan lainnya, agar tidak jatuh dalam kebohongan, terutama yang terkait dengan agama Allah Azza wa Jalla, karena hal ini membutuhkan ilmu yang sahih dan ilmu yang sangat dalam. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.